Bab 2136. Jika kamu tidak ingin bersama kami, aku tidak akan memohon, kata Xiao Tingting dengan marah saat dia melihat Ye Yunfei melangkah pergi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, masa energi pedang melonjak, melayang ke arah murid-murid villa penjaga pedang, dan tiba di depannya dalam sekejap. Pergi, salah satu murid tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi, lalu mencabut pedang panjangnya, dan menebas masa energi pedang dengan satu pedang. Sai, tebasan ini seperti menusuk sarang lebah, masa energi pedang meledak, dan ribuan energi pedang tajam mengepung dan membunuh murid itu. Saudari senior Xiao, selamatkan aku. Murid ini hanya berada di tahap pertengahan alam surga, dan di bawah tekanan pedang Qi itu, dia sudah tidak bisa bergerak. Untungnya, Xiao Tingting dan murid lainnya berdiri di sampingnya, sangat dekat melihat murid itu dalam masalah. Semua murid dari villa pedang penjaga mencabut pedang panjang mereka dan terus menahan energi pedang. Xiao Tingting dan seorang pria berbaju biru bergegas ke murid itu, memutar pedang panjang, dan memotong lampu pedang yang tebal untuk melindungi murid itu. Kemudian, kekuatan energi pedang di kota ini sangat mengerikan. Setelah beberapa langkah, Xiao Tingting dan pria berbaju biru terpaksa mundur terus-menerus, dan tubuh mereka mulai terluka, berlumuran darah. Beberapa murid dari Sword Guard Villa terpotong oleh energi pedang, hampir terpotong-potong, dan berteriak. Hanya Xiao Tingting dan pria berbaju biru yang memiliki kemampuan untuk menahan diri. Lari, ubah posisimu dan lihat apakah kamu bisa menghindari aura pedang yang menakutkan ini. Aku akan memblokir aura pedang ini. Dalam keputusasaan, Xiao Tingting meneriaki murid-murid lain dari Villa Hujian. Tidak ada gunanya Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi pedang Qi ini. Mereka telah mengunci aura Anda dan tidak dapat melarikan diri. Saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan kota ini. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar samar. Itu Ye Yunfei. Saat ini, beberapa murid dari Sword Guard Villa terluka oleh energi pedang dan terus berteriak. Yang lebih menakutkan adalah karena pertempuran antara murid-murid Villa Hujian dan pedang Qi itu, ruang bergetar dan bergetar, menarik lebih banyak pedang Qi dari dekat untuk terus melayang, seolah-olah mengelilingi murid-murid dari Villa Hujian. Kota ini terlalu berbahaya. Pada saat ini, semua murid Villa Hujian sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah dan wajah mereka pucat. Lihat orang-orang itu, tanpa kita melakukan apa-apa, energi pedang di kota ini akan memusnahkan mereka. Dengan kekuatan semut, kamu berani membobol kuburan pedang, tidak bisa dipercaya. Dunia, makhluk di dunia luar itu semuanya lemah, terlalu lemah. Makhluk di dunia utama di kejauhan melihat apa yang terjadi pada murid-murid Villa Hujian, dan tidak bisa menahan tawa, ejekan, dan sarkastik. Tuan muda, karena kita semua adalah makhluk di dunia 3000, dapatkah Anda membantu kami? Pada saat ini, Xiao Tingting terus memegang pedang panjang untuk menahan energi pedang yang terus mengalir. Tekanannya sangat besar, putus asa, dia tidak punya pilihan selain meneriaki Ye Yunfei dengan nada memohon. Di antara murid-murid Villa Hujian, hanya Xiao Tingting dan pria berbaju biru yang hampir tidak bisa menahan serangan Qi pedang itu, karena keduanya adalah setengah kaisar. Murid lain dari Villa Pedang Penjaga adalah semua kekuatan dari alam surga, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan energi pedang di kota, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di belakang Xiao Tingting dan pria berbaju biru. Jika ini terus berlanjut, murid-murid Villa Hujian mungkin akan terluka parah. Saat ini, Hunter, selamatkan mereka. Ye Yunfei melirik ke belakang, lalu melihat makhluk di dunia utama yang sedang menonton lelucon di kejauhan, dan berkata kepada lelaki tua itu. Ye Yunfei ingin menggagalkan semangat makhluk-makhluk itu di dunia utama. Karena makhluk-makhluk di dunia utama ini menjelaskan bahwa mereka ingin menjadi musuh Ye Yunfei, Ye Yunfei secara alami tidak akan membiarkan mereka. Oke, pria tua itu mengangguk. Saat berikutnya, sosok Hun Lao melintas, dia memindahkan ruang dalam sekejap, dan muncul di samping murid-murid Villa Hujian. Kemudian lelaki tua itu menggunakan teknik rahasia mendistorsi ruang, secara langsung mendistorsi dan mengubah bentuk ruang di sekitarnya, dan mengisolasi Qi pedang itu. Kemudian Tuan Hun merentangkan dahan, menggulung semua murid Villa Hujian, lalu meninggalkan ruang ini, dan muncul di samping Ye Yunfei. Pedang Qi itu kehilangan targetnya, mulai perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian mulai bergerak tanpa tujuan menuju kejauhan. Kami aman.
para murid dari Guardian Sword Villa sangat terkejut. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Muda. Tingting akan mengingat kebaikan bantuan Anda. Petik 2. Xiao Tingting menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, membungkuk dengan anggun, dan berkata dengan penuh terima kasih, dengan kata-kata lembut. Sama-sama, terlalu berbahaya bagimu di sini, lebih baik kamu keluar, kata Ye Yunfei dengan ringan. Setelah Ye Yunfei selesai berbicara, dia memimpin lelaki tua itu pergi jauh ke dalam kota. Tuanku, Xiao Tingting berdiri di sana, merasa frustrasi untuk beberapa saat, dan sesaat tidak tahu harus berkata apa. Pertama kali seorang pria muda memperlakukannya dengan sikap seperti ini. Melihat sikap Ye Yunfei, murid lain dari Hujian Villa memiliki ekspresi yang rumit. Ada yang diam-diam marah, ada yang bingung, ada yang malu, dan ada yang diam-diam berteriak bahwa ada yang tidak beres. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei benar-benar membuat murid-murid Villa Hujian kewalahan. Bahkan untuk makhluk-makhluk di dunia utama, Ye Yunfei akan membunuh mereka begitu dia mengatakan yang mereka inginkan, apalagi orang-orang menyukainya. Pria berbaju biru itu berdiri di samping Xiao Tingting, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan kemarahan tersembunyi di matanya. Saudari senior Xiao, kenapa kita tidak keluar? Tunggu sampai tuan dari villa datang, lalu buat rencana. Kota ini terlalu berbahaya, apalagi makhluk dunia utama, bahkan energi pedang di kota, kita tidak bisa mengatasinya. Seseorang berbisik kepada Xiao Tingting. Tidak, ayo ikuti. Aku sudah di sini, jadi aku tidak setuju untuk keluar seperti ini. Jika kita keluar saat ini, kita mungkin tidak memiliki bagian kita dalam segala hal di kota ini. Pikir Xiao Tingting untuk sementara, dan menggertakkan giginya, dan dengan cepat mengejar Ye Yunfei. Kakak Xiao, murid-murid dari villa penjaga pedang itu sedikit tidak berdaya, ragu-ragu sejenak, dan tidak punya pilihan selain mengikuti. Karena tanpa Xiao Tingting, mereka tidak akan bisa keluar dari kota ini dengan aman. Sangat merepotkan, merasakan tindakan Xiao Tingting di belakangnya, Ye Yunfei merasa sedikit pusing dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat ini, sebuah istana tiba-tiba muncul di depannya, dan energi pedang yang mengepul mekar dari istana. Kristal pedang, sepertinya ada kristal pedang di dalamnya. Ayo masuk dan ambil. Sekelompok makhluk dari dunia utama bergegas masuk dengan penuh semangat. Pedang kristal, jantung Ye Yunfei berdetak kencang. Kristal pedang adalah tiang yang sangat langka, yang mengandung energi pedang dan hukum pedang. Mungkin hanya di lingkungan langit dan bumi seperti ini kristal pedang dapat lahir, kata Hun Lao. Ya, Jianjing adalah harta yang tidak dapat ditemukan, kita tidak boleh melewatkannya, ayo pergi. Ye Yunfei melintas dan bergegas menuju istana di depan. Pedang kristal, hebat, aku tidak menyangka akan ada pedang kristal legendaris di sini. Ayo masuk juga. Semangat Xiao Tingting terangkat, dan dia bergegas ke istana bersama orang-orang dari villa penjaga pedang. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei dan Hun Lao bergegas ke gerbang istana. Berhenti, dua makhluk dari dunia utama segera muncul, mencoba menghalangi jalan Ye Yunfei. Boom! Ye Yunfei meninju segera setelah dia mengayunkan tinjunya, dan pada saat yang sama dia menggunakan tinju pembunuh setan sejati dan tinju pemakaman 9 surga peminjam. Kekuatan fisik dan energi spiritualnya secara bersamaan ditambahkan ke tinjunya, dan beberapa pukulan bertubi-tubi memaksa kedua makhluk itu untuk maju mundur. Engah! Tiba-tiba, Ye Yunfei membangkitkan kekuatan 10 kali lipat dari tinju terlarang sihir, dan kedua makhluk itu meledak dengan satu pukulan. Kemudian Ye Yunfei dan Hun Lao bergegas masuk ke istana. Terlalu kuat, Xiao Tingting dan murid-murid dari villa penjaga pedang juga bergegas ke gerbang istana. Mereka tidak bisa tidak kagum ketika mereka melihat bahwa Ye Yunfei mengalahkan dua makhluk dari dunia utama sampai mati dengan tangannya, tinju dalam waktu singkat. Bab 2137. Benar saja, itu Jianjing. Ye Yunfei bergegas ke istana, dan melihat sejumlah besar kristal menumpuk di istana, seperti bukit. Keadaan kristal ini sangat aneh, semuanya seperti pedang kecil, dan mekar dan mengepul. Energi pedang yang saya lihat di luar istana barusan dilepaskan oleh kristal-kristal ini. Kondisi kelahiran kristal pedang sangat keras, dan mereka harus dilahirkan di lingkungan dunia yang dipenuhi dengan banyak energi pedang. Jadi jumlah kristal pedang terlalu kecil.
Meskipun Ye Yunfei adalah kaisar surga di kehidupan sebelumnya, jumlah kristal pedang yang dia dapatkan tidak banyak. Sekarang ada banyak kristal pedang yang menumpuk di istana ini, jadi Ye Yunfei sedikit bersemangat. Pada saat ini, mereka yang berada di dunia utama mulai mengumpulkan kristal pedang. Hun Lao, bekerja sama denganku, aku ingin memonopoli kristal pedang ini. Ye Yunfei berkata pada Hun Lao. Dengan sumber daya kultivasi yang begitu berharga di depannya, Ye Yunfei secara alami ingin merebutnya. Di dunia prajurit, sangat normal untuk bertarung, bahkan bertarung sampai mati, untuk mengolah sumber daya. Oke, pria tua itu mengangguk, memanggil. Sosok Ye Yunfei melintas, dan dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, langsung muncul di tengah istana. Kemudian Ye Yunfei menggunakan dua teknik rahasia pembalikan waktu dan pisau waktu pada saat yang sama. Energi waktu yang kuat menyebar secara instan, menutupi sejumlah besar makhluk di dunia utama, membuat tubuh makhluk ini terpaku di sana, tidak dapat bergerak. Aku datang, lelaki tua itu berteriak pelan, dan melemparkan teknik rahasia yang memutar dan mengunci ruang, secara paksa menyegel area ruang yang luas, membuat makhluk-makhluk di dunia utama itu semakin tidak bergerak. Di bawah perapalan mantra bersama Ye Yunfei dan Hun Lao, ruang dan waktu disegel pada saat yang sama, dan makhluk di dunia utama terkejut dan marah, berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi untuk sementara, mereka tidak dapat lepas dari belenggu waktu, dan ruang sama sekali. Di antara mereka, beberapa setengah kaisar yang sempurna melawan dengan seluruh kekuatan mereka, wajah mereka memerah, tetapi rahasia ruang dan waktu yang digunakan Ye Yunfei dan Hun Lao terlalu pintar, dan mereka tidak dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Humiao, ulat naga bertanduk emas, Huang Chang, Ice Demon, Situ Konger dan lainnya telah disiapkan dan muncul satu demi satu, dan mulai mengumpulkan kristal pedang di istana. Kecepatan gerakan Humiao dan yang lainnya terlalu cepat, terutama ulat sutra naga bertanduk emas, yang bisa disebut sangat cepat, melintas, dan sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas, mereka mengumpulkan tumpukan kristal pedang. Ye Yunfei diam-diam mentransmisikan suara itu, memberitahu ulat sutra naga bertanduk emas untuk tidak menelan kristal pedang itu. Kristal pedang ini terlalu berharga dan langka. Ye Yunfei tahu bahwa sekali ulat naga tanduk emas tidak dapat menahan godaan, ia mungkin akan langsung melahap kristal pedang ini dan memurnikannya. Ye Yunfei datang ke kuburan pedang karena dia ingin menggunakan sumber daya di sini untuk meningkatkan tingkat ilmu pedang, jadi dia berencana menggunakan kristal pedang ini untuk berlatih ilmu pedang. Oke. Tapi kamu harus memurnikan sekumpulan obat mujarab untuk mengimbangiku. Ulat sutra naga tanduk emas sedikit enggan, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Hampir dalam sekejap mata, sebagian besar kristal pedang di istana ini dikumpulkan oleh Humiao dan yang lainnya, hanya menyisakan beberapa kristal pedang yang tersebar di tanah. Ayo pergi, Ye Yunfei berteriak dengan suara rendah, dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim Humiao dan yang lainnya ke menara hantu, dan kemudian bergegas keluar dari istana. Pada saat ini, Xiao Tingting bergegas ke istana bersama para murid dari Villa Hujian, dan melihat Humiao dan yang lainnya mengumpulkan semua kristal pedang dalam sekejap, dia kagum dan pada saat yang sama sedikit kecewa. Karena mereka bahkan tidak bisa mendapatkan setengah dari kristal pedang. Memanggil, Ye Yunfei dan Tuan Hun bergegas keluar dari istana dan bergegas menuju istana lain di kejauhan. Pasti ada banyak harta yang berhubungan dengan ilmu pedang di istana ini. Ayo ikuti. Xiao Tingting memimpin murid-murid dari Villa Hujian untuk segera menindaklanjuti Ye Yunfei dan bosnya. Ho, sial, kristal pedang ini awalnya milik sekte pedang Tianyi kita. Mereka semua direnggut oleh anak itu, dan hanya tersisa beberapa lusin yuan untuk kita. Petik 2, tanda seru. Bocah itu tapi mereka bergegas keluar di tengah jalan dan merebutnya. Setelah Ye Yunfei dan Tuan Hun pergi, makhluk dari dunia utama di istana asli mendapatkan kembali kebebasan bergerak mereka. Melihat ke istana yang hampir kosong, mereka semua meraung marah. Semua makhluk ini berasal dari sekte pedang Tianyi di dunia utama. Mereka adalah orang pertama yang menemukan kristal pedang di istana ini. Mereka pikir mereka akan mendapatkan panen yang melimpah, tetapi Ye Yunfei menyambar semuanya di tengah jalan. Perasaan ini terlalu dirugikan, kebencian ini harus dibalas. Sekte pedang Tianyi kita tidak boleh diintimidasi oleh makhluk di dunia luar. Seseorang meraung marah, ingin segera melawan Ye Yunfei. Lupakan saja,
mari kita tahan amarah kita untuk saat ini dan terus mengeksplorasi dan berburu harta karun. Pria terkemuka itu menjadi tenang dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Ye Yunfei dan Tuan Hun sudah bergegas ke istana lain. Ada banyak sekali harta sihir di istana ini, dan semuanya adalah senjata ajaib yang berhubungan dengan kendo. Di antara mereka ada banyak pedang panjang tingkat kaisar. Selain itu, Ye Yunfei juga melihat beberapa set lengkap pedang panjang. Setelah set lengkap pedang panjang ini disempurnakan dan dikorbankan dalam pertempuran, mereka secara otomatis akan membentuk barisan pedang yang sangat kuat. Saat ini, sekelompok makhluk dari dunia utama telah memasuki istana sebelumnya, bersiap untuk mengumpulkan senjata ajaib itu. Tuan Hun, bertindaklah, kata Ye Yunfei kepada Tuan Hun. Oke, pria tua itu mengangguk. Kemudian Ye Yunfei dan Hun Lao mengulangi trik lama mereka, yang satu menggunakan keterampilan bela diri waktu, dan yang lainnya menggunakan keterampilan bela diri luar angkasa, langsung menyegel ruang dan waktu di istana. Makhluk dunia utama di istana segera tidak bisa bergerak. Hu Miao, Jin Jiao Longchan, Huang Shan, dan lainnya bergegas keluar dan mulai mengumpulkan senjata ajaib di istana dengan cepat. Banyak senjata ajaib telah dikumpulkan oleh orang-orang ini barusan, dan aku meminta mereka untuk menyerahkan semuanya. Ulat naga bertanduk emas tiba-tiba menatap makhluk-makhluk dunia utama dan berteriak keras. Kemudian dengan suara rejan, ulat sutra naga bertanduk emas bergegas menuju makhluk-makhluk dunia utama dan mulai mencari sesuatu pada mereka. Takut dan marah, makhluk-makhluk di dunia utama melepaskan paksaan energi mereka dengan cara yang perkasa, mencoba untuk melepaskan ulat sutra naga bertanduk emas, tetapi tingkat energi ruang ulat naga bertanduk emas sangat tinggi, dan itu menunjukkan rahasia luar angkasa yang diwarisi oleh ras teknik, sama sekali mengabaikan energi makhluk dunia utama, dan terus-menerus mencari cincin luar angkasa dan berbagai harta di tubuh mereka. Ketika Ye Yunfei dan Hun Lao melihat perilaku ulat sutra bertanduk emas, mereka juga bekerja sama dengan seluruh kekuatan mereka, ketika mereka melihat ulat sutra naga bertanduk emas menyerang makhluk apapun, mereka segera memperkuat penindasan bersama, sehingga makhluk itu tidak bisa melawan. Sialan, ini barang-barangku sendiri, pergi, jika kamu berani mencuri barang-barangku, kamu akan menyesal. Makhluk dan harta benda dunia utama dijara oleh ulat sutra naga bertanduk emas, dan mereka tidak bisa menahan raungan. Dalam sekejap mata, semua senjata ajaib di istana diambil oleh Hu Miao dan yang lainnya, tidak menyisakan apapun. Ayo pergi. Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei memindahkan Hu Miao, Jin Jiao Longchan, dan yang lainnya ke menara hantu, dan bergegas keluar bersama Hun Lao. Saat ini, Xiao Tingting baru saja masuk ke istana bersama murid-murid dari Villa Hujian, dan menyaksikan bagaimana Ye Yunfei dan rombongannya mengumpulkan senjata ajaib di istana, dan mereka iri sekaligus kagum pada saat yang bersamaan. Ayo ikuti. Xiao Tingting melihat Ye Yunfei dan Tuan Hun telah meninggalkan istana, bergegas ke kejauhan, dan dengan cepat mengikuti murid-murid dari Villa Hujian. Dia mengerti bahwa di kota ini, dia dan para murid dari Villa Hujian hanya bisa aman jika mereka tinggal bersama Ye Yunfei. Dia tidak punya pilihan. Hei, murid lembah pedang kita benar-benar dirampok. Dan itu adalah anak-anak dari dunia luar. Sayang sekali. Petik 2. Setelah Ye Yunfei dan lelaki tua itu pergi, baru saja terdengar raungan sedih dan marah dari istana. Setelah itu, Ye Yunfei dan Hun Lao terus masuk dan keluar dari satu istana ke istana lainnya, memanen banyak harta, dan bahkan banyak tipuan ilmu pedang. Setiap kali bertemu makhluk dari dunia utama yang ingin berpartisipasi dalam perampokan harta karun, Ye Yunfei dan Hun Lao langsung menggunakan teknik rahasia waktu dan teknik rahasia ruang angkasa untuk menyegel mereka dan mencegah mereka merampok. Hampir setiap saat, ulat naga bertanduk emas begitu saja mengambil kesempatan untuk mencari properti makhluk-makhluk itu di dunia utama. Dengan cara ini, Ye Yunfei dan Hun Lao masuk dan keluar lebih dari selusin istana berturut-turut, dan harta yang mereka panen bisa disebut sangat besar. Dan sebagian besar harta ini terkait dengan kendo. Mengaum, pohon itu benar-benar mengambil semua barang saya. Petik 2, pohon sialan. Petik 2, dia hampir menelanjangiku. Saya ingin mencukurnya dengan ribuan pisau. Petik 2, titik. Serangkaian raungan marah terus bergema di langit dan bumi ini, dan makhluk dunia utama yang dirampok oleh ulat sutra naga bertanduk emas semuanya marah, dan raungan mereka mengguncang langit. Apa tempat seperti apa kuburan pedang ini?
Tanda tanya, bagaimana bentuknya seperti rumah harta karun, ada istana dengan harta terpendam di mana-mana. Mengapa disebut makam pedang? Juga, di mana leluhur paviliun Kaisar Pedang dan keluarga Murong secara tidak sengaja masuk ke kuburan pedang ini, dan dari mana mereka mendapatkan keterampilan pedang untuk meratakan dunia dengan satu pedang. Bisakah itu diperoleh dari Chit Kendo itu? Petik 2. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Ye Yunfei, kami memang telah memperoleh banyak Chit Kendo, dan ketika kami melihatnya, mungkin ada banyak keterampilan pedang luar biasa yang tercatat dalam Chit Kendo itu. Petik 2. Jawab Ye Yunfei, pada saat ini, lihat, ada kuburan besar di depan. Petik 2. Orang tua itu tiba-tiba melihat ke depan, dan berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei melihat, dan dia melihat sebuah kuburan besar, berdiri di dataran tandus di depannya. Langit di atas dataran itu penuh dengan energi pedang yang padat, terus melonjak, dan jumlahnya ada begitu banyak orang yang merasa menyeramkan. Skala makam besar itu sangat besar, berdiri di dataran, memberi orang efek visual yang gigih. Mungkinkah ini makam pedang yang sebenarnya? Petik 2. Ye Yunfei dan Tuan Hun melihat ke makam besar yang dikelilingi oleh energi pedang yang mengepul dari kejauhan, dan mau tidak mau berbisik. Bab 2138. Tuanku, apakah makam besar ini adalah makam pedang yang sebenarnya? Xiao Tingting mengikuti Ye Yunfei dengan murid-muridnya dari villa penjaga pedang. Dia terkejut dengan apa yang Ye Yunfei katakan dan tanyakan. Sangat mungkin. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei tidak bisa mengatakan bahwa dia membenci Xiao Tingting, dan melihat bahwa dia, sebagai kakak perempuan, melindungi murid-murid villa penjaga pedang sedemikian rupa, dia memiliki kesan yang baik padanya tanpa terlihat. Benar saja, ada makam besar di antara makam pedang. Para murid dari villa penjaga pedang juga sangat terkejut. Saat Ye Yunfei sedang melihat makam besar itu, sejumlah besar makhluk ganas memasuki ruang di mana makam pedang itu berada, melintasi padang pasir yang dipenuhi dengan banyak energi pedang, dan bergegas menuju lokasi makam besar itu. Aku memberitahumu kabar baik, Tuan villa penjaga pedang kita telah tiba dan akan segera bergabung dengan kita. Pada saat ini, Xiao Tingting tiba-tiba berseri-seri dengan gembira, mengeluarkan slip giok, merasakannya dengan kekuatan jiwa, dan kemudian berkata dengan penuh semangat. Sungguh hebat. Ketika para murid dari Villa Hujian mendengar ini, mereka semua menjadi bersemangat dalam sekejap. Setelah murid-murid Villa Hujian ini memasuki kuburan pedang, semua yang mereka temui benar-benar dirugikan. Dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak mengikuti Ye Yunfei, mereka semua sudah lama mati. Itu benar, aku baru saja menerima pesan dari Tetua Su. Mereka sudah datang dan akan segera datang ke sini untuk bergabung dengan kita. Kata Xiao Tingting, hebat, tuan kita dari Villa Hujian akhirnya datang. Murid-murid dari Villa Hujian menangis kegirangan. Tuanku, terima kasih atas bantuanmu. Xiao Tingting berjalan ke arah Ye Yunfei, membungkuk dengan anggun, dan berkata. Dia juga mengerti di dalam hatinya bahwa jika bukan karena bantuan Ye Yunfei sebelumnya, para murid dari Villa Hujian akan dibunuh oleh makhluk dunia utama sejak lama. Sama-sama, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Hal-hal ini untukmu. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin space ring mendarat di depan Xiao Tingting. Cincin luar angkasa ini berisi harta karun yang dipanen Ye Yunfei belum lama ini, dan Ye Yunfei mengambil beberapa di antaranya dan memberikannya kepada Xiao Tingting. Lagi pula, Xiao Tingting berlari bersamanya hampir sepanjang hari, jadi dia tidak bisa memberikan apa-apa padanya. Ini bukan karakter Ye Yunfei. Tuanku, ini. Xiao Tingting terkejut. Ambillah, kamu pantas mendapatkannya. Jawab Ye Yunfei. Baik, terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Xiao Tingting merasakan selusin atau lebih cincin luar angkasa, dan menemukan bahwa ada banyak harta karun di dalamnya, termasuk kristal pedang, senjata ajaib, dan bahkan beberapa Chit Kendo. Ketika hal-hal ini ditambahkan naik, mereka sangat berharga, tingginya tidak terukur. Lihat, makam besar. Pada saat ini, makhluk dari dunia utama juga datang satu demi satu, melihat ke makam besar yang terbungkus energi pedang yang mengepul di kejauhan, seru mereka semua. Aku mengerti, makam besar ini adalah makam pedang yang sebenarnya. Tiba-tiba seseorang berkata, hanya saja energi pedang di sekitar makam besar ini sangat tajam. Kurasa bahkan setengah kaisar penyempurnaan tidak akan berani masuk. Bahkan jika kita datang ke sini, kita tidak tahu bagaimana cara masuk.
Seseorang melihat energi pedang yang melonjak, kulit kepalanya menjadi mati rasa, dan dia berbicara. Lihat, ada platform di atasnya. Sepertinya ada altar teleportasi di platform itu, dan altar teleportasi itu kemungkinan besar adalah jalan masuk ke kuburan pedang. Makam dan berteriak, karena ukuran makam besar, ini terlalu tinggi, dan diselimuti energi pedang yang menyilaukan, platform di bagian bawah tidak mencolok, dan belum ditemukan sampai sekarang. Tuan Hun, altar teleportasi itu harus menjadi pintu masuk dan keluar dari makam besar ini. Aku akan pergi dan melihatnya, kata Ye Yunfei kepada Tuan Hun. Karena kita di sini, tentu saja kita harus pergi dan melihat-lihat. Pria tua itu mengangguk. Nona Xiao, tampaknya tuanmu dari Villa Penjaga Pedang telah tiba dan akan bergabung denganmu. Mulai sekarang, kita dapat bertindak secara terpisah. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepada Xiao Tingting. Di kejauhan, sekelompok makhluk menunjukkan keterampilan gerakan mereka dan bergegas menuju arah ini. Ye Yunfei merasa bahwa energi pedang yang dilepaskan oleh kelompok makhluk ini agak mirip dengan teknik pedang yang dipraktikkan oleh Xiao Tingting, dan tahu bahwa makhluk ini harus menjadi wali tuan Villa Pedang. Kelompok master dari Villa Pedang Penjaga ini semuanya adalah master setengah kaisar, dan banyak dari mereka adalah setengah kaisar sempurna. Setelah Ye Yunfei selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju platform di bagian bawah kuburan besar bersama dengan lelaki tua itu. Tuan, panggil Xiao Tingting. Tapi Ye Yunfei mengabaikannya, meregangkan tubuhnya, dan terus mendekati peron. Kiang-kiang, sebelum Ye Yunfei mendekati peron, energi pedang yang padat turun dari langit, menghancurkannya seperti badai hujan lebat yang menyilaukan. Hati-hati, pedang Ki ini sangat kuat. Hun Lao mengingatkan. Boom! Ye Yunfei secara langsung mengusir Art of Controlling Soldiers, dan ribuan senjata sihir muncul, semuanya diaktifkan, meledakkan paksaan energi yang mengepul, melindungi Ye Yunfei dan Hun Lao dari ki pedang itu. Hampir setengah dari ribuan senjata sihir ini termasuk senjata sihir tingkat setengah kaisar, kekuatannya tidak lemah, dan mereka benar-benar menahan energi pedang yang jatuh dari langit dalam waktu singkat. Hun Lao juga segera melemparkan teknik rahasia mendistorsi ruang, langsung mendistorsi ruang ini, dan secara paksa mengubah arah. Hanya saja meski begitu, masih ada energi pedang dalam jumlah besar yang melewati semua rintangan, menebas tubuh Ye Yunfei dan Hun Lao dengan suara dentang. Dalam sekejap mata, tubuh Ye Yunfei dan Hun Lao disayat setidaknya ribuan kali. Tubuh Ye Yunfei bahkan tertusuk, dan lubang darah yang mengerikan muncul satu demi satu. Orang tua itu milik pohon dunia yang kacau, dan tubuhnya sangat keras. Meskipun ada banyak pedang di tubuhnya, dia tidak menyebabkan kerusakan apapun. Ye Yunfei dengan cepat juga menggunakan teknik rahasia waktu untuk menyelubungi energi pedang, memperlambat kecepatan energi pedang sampai batas tertentu. Sungguh energi pedang yang menakutkan. Ye Yunfei dan Tuan Hun sedikit terkejut, dan bergegas menuju peron dengan seluruh kekuatan mereka. Dang-dang, sejumlah besar energi pedang terus-menerus menebas tubuh Ye Yunfei dan Hun Lao, percikan api beterbangan kemana-mana. Pada akhirnya, Ye Yunfei dan Hun Lao berhasil mendarat di peron di dasar makam besar pada saat yang bersamaan. Yang mengejutkan Ye Yunfei, semua serangan pedang menghilang seketika setelah mencapai platform. Paling tidak, aku telah ditebas oleh ribuan pedang. Untungnya, tubuhku masih kuat, dan aku hampir tidak tahan. Pria tua itu tersenyum kecut. Tuan Hun, kamu layak menjadi Chaos World Tree, lihat aku, kata Ye Yunfei sambil tersenyum masam. Pada saat ini, tubuh Ye Yunfei dipenuhi dengan lubang darah yang padat, diadu, seperti karung yang pecah. Setidaknya puluhan tulang putih terbuka. Hanya saja Ye Yunfei melemparkan tubuh Jiamu Qingdi, dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat, dan dia pulih sepenuhnya setelah beberapa tarikan napas. Artinya, jika Ye Yunfei digantikan oleh master setengah kaisar lainnya, bahkan jika dia adalah kaisar setengah yang sempurna, tubuhnya akan setengah cacat. Bahkan jika tubuhnya menderita serangan yang begitu mengerikan, sudah bertahun-tahun, dan akhirnya ada makhluk yang datang ke sini. Pada saat ini, sebuah suara kuno terdengar dari peron. Bab 2139. Mendengar suara ini, Ye Yunfei dan Tuan Hun segera mengalihkan pandangan mereka ke meja batu, di mana ada beberapa slip batu giok yang berdebu. Suara barusan datang dari salah satu slip batu giok di atas meja batu. Di sebelah meja batu ini ada altar kuno.
Saat Ye Yunfei dan Tuan Hun sedang melihat slip giok di atas meja batu, sesosok tua bangkit dari salah satu slip giok. Dia adalah seorang lelaki tua yang terkondensasi dari energi pedang. Pria tua itu melirik Ye Yunfei dan pria tua itu, dan akhirnya mendarat di Ye Yunfei. Bagus sekali, inilah manusia muda. Pria tua itu menatap Ye Yunfei dan mengangguk. Lihat senior, Ye Yunfei memberi hormat pada lelaki tua itu. Meskipun Ye Yunfei tidak mengetahui identitas spesifik dari lelaki tua ini, dan dia bahkan tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari lelaki tua ini untuk saat ini, makhluk yang dapat muncul di sini jelas bukan orang biasa. Pria tua itu mengangguk. Saya penjaga makam di sini. Tugas saya adalah menjaga makam pedang ini, kata lelaki tua itu. Senior, pasti ada pendekar pedang yang kuat yang dimakamkan di kuburan pedang ini. Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang yang terkubur di makam pedang ini pasti seorang kultivator pedang, tetapi jika Anda ingin mengetahui situasi spesifik di dalam, itu tergantung pada apakah Anda ditakdirkan untuk memasukinya. Kata lelaki tua itu. Bolehkah aku masuk? Ye Yunfei bertanya dengan tergesa-gesa. Ini 10 keterampilan pedang giok, yang masing-masing mencatat keterampilan pedang. Jika Anda dapat mengolah salah satu keterampilan pedang ke level awal dalam waktu 5 jam, Anda memenuhi syarat untuk memasuki makam pedang di antara mereka. Petik 2. Tanya lelaki tua itu. Bisakah aku memilih teknik pedang? Ye Yunfei bertanya setelah memikirkannya. Sekarang setelah Anda datang ke sini, mari masuk dan melihat-lihat. Jadi Ye Yunfei tidak bertanya apa yang ada di makam pedang ini, apa untungnya memasukinya, dan mungkin orang tua itu tidak akan menjawab jika dia bertanya. Ya, siapapun baik-baik saja. Pria tua itu mengangguk. Oke, aku akan mencobanya. Jadi Ye Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan batu giok tergelincir di atas meja batu. Benar saja, ada keterampilan pedang yang tercatat dalam Jade Slips of Cultivation teknik ini. Sebanyak 10 yuan, tunggalkan dunia dengan satu pedang. Tiba-tiba, Ye Yunfei menemukan keterampilan pedang yang disebut, luruskan dunia dengan satu pedang, di salah satu slip giok. Ini benar-benar pertolongan Tuhan, aku memilih yang ini. Ye Yunfei diam-diam senang. Ye Yunfei telah berlatih keterampilan pedang ini sejak lama, dan memiliki sejumlah pengalaman. Senior, aku akan memilih keterampilan pedang ini. Ye Yunfei menunjuk ke slip giok yang merekam pedang yang menaklukkan dunia, dan berkata, Oke, kamu bisa memulai pencerahan sekarang, di sini. Petik 2. Dengan mengibaskan lengan bajunya, lelaki tua itu mengirim slip giok ke Ye Yunfei. Ye Yunfei mengambil slip giok, menemukan tempat di peron dan duduk bersila, meletakkan slip giok di depannya. Tampaknya nenek moyang keluarga Murong pasti pernah datang ke platform ini saat itu, dan memperoleh ilmu pedang yang bisa meratakan dunia dengan satu pedang. Mampu datang ke platform ini dengan lancar menunjukkan bahwa nenek moyang keluarga Murong harus menjadi master setengah kaisar, dan kebanyakan dari mereka dia adalah setengah kaisar yang sempurna, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa sampai ke sini. Namun, keluarga Murong hanya mewariskan keterampilan pedang semacam ini, dan tidak ada keterampilan pedang lainnya, yang berarti dia tidak memasuki kuburan pedang ini sama sekali. Artinya, nenek moyang keluarga Murong tidak berlatih Yi Jianping Tianxia ke tingkat pemula di platform ini. Kemudian Yi Jianping Tianxia diserahkan turun oleh keluarga Murong jelas bukan versi lengkap dari Yi Jianping Tianxia. Untungnya, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan versi lengkap dari Yi Jianping Tianxia. Pikir Ye Yunfei dalam hati. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan slip giok di depannya, dan mulai memahami keterampilan pedang yang terekam dalam slip giok. Segera Ye Yunfei menemukan bahwa ada banyak perbedaan antara satu pedang untuk meratakan dunia yang dia latih dan satu pedang untuk meratakan dunia yang tercatat di slip giok ini. Tampaknya meskipun leluhur keluarga Murong mungkin setengah kaisar yang sempurna, bakatnya dalam ilmu pedang benar-benar biasa-biasa saja. Dia benar-benar salah memahami sekolah ilmu pedang ini, dan dia benar-benar salah memahami banyak hal. Ye Yunfei tersenyum kecut. Kekuatan pedang yang satu ini untuk meratakan dunia bisa saja lebih kuat, tetapi bakat ilmu pedang leluhur keluarga Murong terlalu biasa. Menurut pemahamannya sendiri, dia berlatih secara acak, setidaknya melemahkan kekuatan keterampilan pedang ini hingga setengahnya. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berkonsentrasi untuk memahami keterampilan pedang yang tercatat di slip giok.
Pada saat yang sama, makhluk dari dunia utama di kejauhan juga mulai bergerak, dan satu persatu mereka bergerak menuju dasar makam besar, dan mereka juga ingin naik ke peron. Xiao Tingting membawa murid-murid dari Villa Hujian untuk bergabung dengan sejumlah besar master dari Villa Hujian. Master dari Villa Penjaga Pedang ini semuanya adalah master setengah kaisar, kebanyakan dari mereka adalah barang antik tua yang telah dibudidayakan untuk waktu yang lama, dengan pedang tajam bersinar keluar dari tubuh mereka, dan aura mereka menarik. Oleh karena itu, makhluk-makhluk di dunia utama itu tidak akan memprovokasi orang-orang di Villa Pedang Penjaga untuk saat ini. Tetua, kita semua hampir dibunuh oleh makhluk dari dunia utama. Untungnya, seorang tuan muda keluar untuk menyelamatkan kita. Xiao Tingting memberitahu tuan dari Villa Penjaga Pedang secara rinci apa yang telah dia temukan sebelumnya. Ada seorang pemuda yang menyelamatkanmu. Kerajaan pemuda itu hanya setengah kaisar junior. Apakah ada penjahat muda di dunia kita yang terdiri dari 3.000 orang? Siapa namanya? Setelah mendengarkan, seorang lelaki tua berbaju abu-abu tanya curiga. Aku tidak tahu nama putranya, dia tidak memberi tahu kami. Xiao Tingting menjawab dengan sedikit malu. Saya menghabiskan sebagian besar hari bersamanya, tetapi dia bahkan tidak menyebutkan namanya. Ini membuatnya sedikit frustrasi. Dengan kecantikan dan latar belakangnya, dia melangkah keluar dengan santai, dan ada banyak pemuda luar biasa yang berbaris di 3.000 dunia untuk mengejarnya, tetapi sekarang dia bertemu dengan seorang pria yang hampir mengabaikannya. Tetua, meskipun anak itu menyelamatkan kita, dia sama sekali tidak memperhatikan kita di Sword Guard Villa. Dia mengabaikan kita di sepanjang jalan, dan bahkan menunjukkan wajahnya kepada kita. Selama proses itu, begitu dia menemukan harta, dia akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Singkatnya, anak itu benar-benar meremehkan kita dan sangat menghina kita di Sword Guard Villa. Pada saat ini, seorang pria berbaju biru di sebelah Xiao Tingting tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, pria berbaju biru ini juga seorang setengah kaisar junior, seperti Xiao Tingting, dia adalah salah satu murid paling jahat di Villa Hujian. Dia tidak berani mengatakan apapun di depan Ye Yunfei sebelumnya, tapi dia diam-diam membenci Ye Yunfei untuk waktu yang lama. Karena dia menyukai Xiao Tingting, dan Xiao Tingting telah berusaha menyenangkan Ye Yunfei, dan dia melihatnya di matanya. Sekarang dia mendengar Xiao Tingting mengatakan hal-hal baik tentang Ye Yunfei lagi. Dia akhirnya tidak dapat menahannya. Deng Sun, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Jika bukan karena tuan muda yang menyelamatkan kita, kita semua pasti sudah mati. Lagi pula, siapa bilang tuan muda itu mengambil semua harta untuk dirinya sendiri? Bukankah ini harta yang baru saja diberikan oleh tuan muda itu? Harta yang diberikan kepada kita. Awalnya, dengan kekuatan kita, tidak mungkin merebut harta itu. Jika bukan karena hadiah dari tuan muda, kita tidak apapun. Xiao Tingting tidak bisa menahan amarah setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu. Bab 2140. Kakak senior Xiao, kamu terlalu sederhana. Kamu sama sekali tidak tahu hati yang jahat. Aku pikir alasan mengapa anak itu melakukan ini adalah untuk dekat denganmu, dan dia memiliki niat buruk. Aku bisa melihat ini dengan sangat jelas. Petik 2. Deng Sun mencibir. Deng Sun, kamu berbicara omong kosong. Xiao Tingting berkata dengan marah. Oke, berhenti berdebat. Apakah anak laki-laki yang kamu bicarakan adalah anak laki-laki yang sama di peron itu? Makam besar di kejauhan, kata. Benar, anak itu, kata Deng Sun. Anak ini terlihat sangat akrab. Jika saya tidak salah, dia seharusnya Ye Yunfei. Petik 2. Pria tua jangkung dan kurus itu mengenalinya sebentar, lalu berkata perlahan. Kamu Yunfei. Mendengar nama ini, semua orang di Hujian Villa menjadi pucat karena ketakutan. Di 3.000 dunia besar dan kecil, banyak orang kuat sudah mengetahui bahwa ada seorang anak laki-laki bernama Ye Yunfei yang diburu oleh Kaisar Surga. Hanya ada satu makhluk di 3.000 dunia yang dapat membuat ketiga Kaisar Surga bersama-sama mengeluarkan dekret Kaisar Surgawi untuk memburu dan membunuh mereka. Sulit untuk tidak mengingatnya. Oleh karena itu, nama Ye Yunfei telah lama tersebar di 3.000 dunia. Murid-murid ini termasuk Hujian Villa semuanya pernah mendengar nama Ye Yunfei sebelumnya. Apa? Dia adalah Ye Yunfei? Xiao Tingting tidak percaya. Tampaknya memang dia. Pantas saja dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Xiao Tingting menatap Ye Yunfei di peron di kejauhan, dan segera menyadari di dalam hatinya bahwa pemuda aneh ini pastilah Ye Yunfei legendaris yang dulu diburu oleh Kaisar Surga,
karena seluruh di dunia berukuran 3000, sulit menemukan manusia muda lain yang begitu mempesona. Jadi bagaimana jika dia adalah Ye Yunfei? Dia benar-benar menyelamatkan kita dan baik kepada kita. Jika bukan karena dia, kita akan dibunuh oleh makhluk dunia utama. Xiao Tingting berpikir sejenak dan berkata, Tingting, diam, Ye Yunfei ini adalah target dikejar dan dibunuh oleh 3 kaisar surgawi. Villa penjaga pedang kami tidak boleh ada hubungannya dengan dia, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Apalagi, villa kami pernah mengirim pesan Tuan Setengah Kaisar untuk berurusan dengan Ye Yunfei ini, setidaknya 3 Tuan Setengah Kaisar mati di tangannya. Dia adalah musuh dari villa penjaga pedang kita. Mulai sekarang, selama kamu bertemu dengan Ye Yunfei ini, kamu akan dibunuh. Pria tua jangkung dan kurus itu berteriak dengan suara yang dalam. Deng Sun tersenyum puas setelah mendengar apa yang dikatakan pria tua jangkung dan kurus itu. Pasti ada harta karun di peron itu, ayo pergi ke sana juga. Pria tua jangkung dan kurus itu melambaikan tangannya, memimpin pasukan dari villa penjaga pedang untuk bergegas menuju peron di dasar makam besar di kejauhan. Saat ini, makhluk dari dunia utama telah mendekati platform ini. Energi pedang yang padat dan menakutkan turun dari langit, menebas habis-habisan. Makhluk-makhluk di dunia utama itu banyak diretas dan dibunuh di tempat, membuat teriakan satu demi satu. Mengorbankan senjata ajaib, makhluk-makhluk di dunia utama menjadi pucat karena ketakutan, dan mengorbankan senjata ajaib di tubuh mereka satu demi satu. Makhluk-makhluk ini layak berasal dari dunia utama, dan senjata ajaib yang dikorbankan semuanya berlevel sangat tinggi, dan banyak dari mereka sebenarnya adalah harta karun kaisar tingkat tinggi. Tentu saja, kelompok makhluk di dunia utama ini semuanya adalah kekuatan setengah kaisar, dan mereka tidak dapat mengaktifkan harta kaisar tingkat tinggi dengan kekuatan masing-masing, tetapi mereka semua mempraktikkan teknik rahasia mengaktifkan senjata sihir bersama, dan mereka dapat mengaktifkan beberapa harta tingkat tinggi bersama-sama di bawah bertarung melawan aura pedang mengerikan yang turun dari langit, sambil bergegas menuju peron. Meski begitu, masih banyak makhluk yang dibacok sampai mati di tempat oleh energi pedang yang jatuh dari langit. Akhirnya, dengan susah payah, makhluk-makhluk dari dunia utama ini akhirnya bergegas ke peron satu persatu. Akhirnya kita sampai, teriak seseorang. Teleportasi altar, ada latihan giok di atas meja batu itu. Bocah itu tampaknya memahami latihan giok. Makhluk-makhluk di dunia utama ini mulai melihat situasi di platform. Ayo ambil jade slip of the cultivation teknik dulu. Seseorang segera bergerak menuju meja batu. Beberapa orang bergegas menuju Ye Yunfei, mencoba merebut potongan batu giok yang melayang di depan Ye Yunfei. Tepat sebelum waktu itu lelaki tua itu muncul. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan ringan, memancarkan energi menakutkan yang mengejutkan semua orang. Energi kuat yang dipancarkan oleh lelaki tua itu mengejutkan makhluk-makhluk dari dunia utama ini. Dan untuk sementara, mereka tidak berani melangkah maju untuk melakukan apapun lagi. Mereka merasa bahwa lelaki tua ini jauh lebih kuat dari mereka. Semuanya, kamu tidak bisa bertarung dengan tanganmu di sini, dan slip giok ini digunakan untuk penilaian, kamu tidak bisa mengambilnya. Jika kamu bisa mengembangkan keterampilan pedang yang tercatat di slip giok ini ke level pemula dalam waktu 5 jam, maka Anda dapat memasuki makam pedang ini. Anda dapat memilih salah satu slip batu giok ini di atas meja batu, dan beritahu saya yang mana yang Anda pilih. Petik 2. Orang tua itu berkata, harta karun apa yang ada di kuburan pedang ini? Akankah kita bisa mendapatkan harta itu saat kita memasukinya? Makhluk di dunia utama tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, lalu seseorang bertanya. Hanya ketika Anda masuk ke dalam, Anda akan tahu situasi di dalamnya. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, kalau begitu mari kita pahami keterampilan pedang yang terekam dalam slip batu giok ini terlebih dahulu. Saya memilih yang itu. Seorang pria muda berbaju putih memimpin, menunjuk ke salah satu slip giok di atas meja batu, dan berkata kepada lelaki tua itu. Dengan kibasan lengan bajunya, lelaki tua itu membawa slip giok di depannya. Pemuda itu berpakaian putih duduk bersila, masih memahami. Aku pilih yang itu. Petik 2. Yang itu. Petik 2. Orang lain berebut untuk menjadi yang pertama memilih slip giok di atas meja batu. Jangan khawatir, saya bisa menyalin slip giok ini tanpa batas. Petik 2. Orang tua itu mengulurkan tangannya,
dan setumpuk latihan giok dari latihan yang sama muncul di atas meja batu. Pada akhirnya, semua orang mendapatkan latihan giok dan mulai memahami. Tidak lama kemudian, orang-orang pedang penjaga villa mengalami setelah perjuangan keras, mereka akhirnya datang ke platform ini. Setelah mencari tahu situasinya, orang-orang dan kuda di hujian villa semua memilih seni bela diri batu giok dan mulai memahaminya. Dia sebenarnya adalah Ye yang legendaris Yunfei. Xiao Tingting mengintip Ye Yunfei dari waktu ke waktu, masih sedikit tidak percaya di hatinya. Karena di mata banyak kekuatan di 3000 dunia, Ye Yunfei sudah menjadi eksistensi keji yang pantas mati. Ini karena ada banyak kekuatan besar yang telah membuat Master Setengah Kaisar mati di tangan Ye Yunfei. Termasuk villa penjaga pedang. Saat ini, Ye Yunfei sedang berkonsentrasi untuk memahami One Sword Ping Duel. Karena Ye Yunfei telah mempraktikkan Yijian Ping Tianxia yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Murong, dan telah menggunakannya berkali-kali dalam pertempuran yang sebenarnya, dia telah mendapatkan banyak pengalaman. Kekuatan nyata dari satu pedang untuk meratakan dunia, setidaknya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari yang saya latih sebelumnya. Saya ingin mengembangkannya ke tingkat pemula dalam waktu 5 jam. Kesulitan. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa membantu mengerutkan kening. Nah, bukankah kamu masih memiliki sisa jiwa setingkat Kaisar Surgawi di lautan jiwamu? Biarkan ia keluar untuk belajar bersama, dan itu pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Biarkan keluar untuk belajar bersama. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Itu benar. Nak, jangan remehkan jiwa yang tersisa itu, dia memiliki pengendapan dan ingatan tingkat kaisar. Dan kamu telah mengumpulkan banyak harta kekuatan jiwa sekarang, kamu dapat membiarkan sisa jiwa itu memurnikan dan menyerap jiwa-jiwa tipe kekuatan harta, sambil membantu untuk memahami. Kata Hun Lao. Baik. Petik 2. Ye Yunfei merasa bahwa apa yang dikatakan Hun Lao masuk akal. Jadi dengan pikiran, sisa jiwa dari tingkat Kaisar Langit di kedalaman laut jiwa perlahan muncul, mekar dengan energi jiwa yang kuat. Saat tubuh jiwa Ye Yunfei menjadi semakin kuat dalam hidupnya, Ye Yunfei jarang menggunakan sisa jiwa tingkat Kaisar ini, tetapi hanya mengekstraksi beberapa kenangan dari sisa jiwa ini saat dibutuhkan. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi yang mengandung energi jiwa dan mengirim semuanya ke lautan jiwa. Booming. Jiwa yang tersisa di tingkat Kaisar Langit meletus dengan kekuatan isap yang kuat, dan mulai memurnikan dan menyerap sumber daya kekuatan jiwa ini. Faktanya, Ye Yunfei telah secara sadar mengolah dan meningkatkan sisa jiwa ini selama ini, jadi sekarang sisa jiwa ini jauh lebih kuat daripada saat Ye Yunfei baru saja dilahirkan kembali. Sekarang kekuatan jiwa yang tersisa ini setidaknya setara dengan tubuh jiwa dari seorang Master Setengah Kaisar. Nyatanya, Ye Yunfei sudah memiliki 2 tubuh jiwa di lautan jiwanya. Ini juga alasan utama mengapa kekuatan jiwa Ye Yunfei selalu melampaui para seniman bela diri di level yang sama. 2 tubuh jiwa mewakili buah dao Ye Yunfei dalam 2 masa kehidupan. Pada saat itu, jika saya mengolah 2 tubuh jiwa ini ke tingkat Kaisar Surga, saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan jiwa saya. Ye Yunfei merasa sedikit berharap di dalam hatinya. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menggunakan 2 tubuh jiwa untuk memahami dunia dengan 1 pedang. Segera setelah ini benar-benar efektif. 2 tubuh jiwa saling memahami, yang membuat kemampuan pemahamanku melonjak. Ye Yunfei menunjukkan ekspresi terkejut. Tentu saja, yang lain hanya memiliki 1 tubuh jiwa, dan kamu memiliki 2 tubuh jiwa, dan salah satunya adalah sisa jiwa Kaisar Surga. Jika kemampuan pemahamanmu tidak lebih baik dari yang lain, bagaimana kamu bisa melewatinya? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Setelah 2 tubuh jiwa dipahami bersama, pemahaman Ye Yunfei tentang teknik pedang untuk meratakan dunia dengan 1 pedang mulai semakin dalam, dan secara bertahap dia mulai memahami esensi inti dari teknik pedang ini. Segala macam pengalaman mulai bermunculan di lautan jiwa. Pada saat yang sama, Ye Yunfei mau tidak mau mengulurkan telapak tangannya dan mulai berlatih. Bersenandung. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tebal meledak dari telapak tangan Ye Yunfei, naik dari langit, dan memotong langsung ke langit. Cahaya pedang ini sangat mendominasi, kemanapun ia pergi, ruang terkoyak, dan celah ruang gelap muncul, yang tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama.
Energi kendo mengerikan yang dikeluarkan oleh pedang ini mengubah ekspresi setiap makhluk di peron. Senior, sepertinya aku telah mengembangkan keterampilan pedang ini ke tingkat pemula. Ye Yunfei berdiri dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu. Bersambung.